السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، soal jawab nomor 32. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. تكلم على قراءة القرآن على الميت. Yang ingin file kitab ini berbahasa Arab, insya Allah hari ini saya kirim ya. Kemarin masih dicari filenya, insya Allah sudah ketemu dan akan dikirim hari ini. Jelaskan tentang membaca Al-Quran untuk mayit. Al-jawab, qiraatul Qur'ani 'alal mayyiti jaizatun. Membaca Al-Quran untuk mayit muslim hukumnya boleh. Qala Allah Ta'ala waf'alul khairah. Waf'alul khair. Surat Al-Hajj ayat 77. Dan lakukanlah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, wa sahhahahu faslun fil muhtadar. Wa ijma'u ahli al-haqqi 'ala jawazihi wa naf'ihi. Bacalah untuk mayit-mayit kalian surat Yasin. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan ia menilainya sahih. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat dibolehkannya membaca Al-Quran untuk mayit dan bahwa bacaan itu bermanfaat bagi mayit.
Ini di Arabnya tidak ada, tetapi di kitab terjemahnya ada ini. Yang berikutnya ini, yang berikut ini yang saya baca ini di Arabnya, di kitab Arabnya tidak ada, tetapi di tambahan disisipkan oleh teman-teman penerjemah di kitab terjemahan. Imam Asy-Syafi'i berkata, adalah baik apabila dibacakan di atas kuburan mayit muslim beberapa ayat Al-Quran, dan lebih baik jika dibacakan Al-Quran seluruhnya. Dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang membaca Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Sampai ataukah tidak sampai? Sampai ataukah tidak sampai? Para ulama mengatakan sampai. Para ulama mengatakan sampai. Jadi yang diperselisihkan oleh para ulama apakah sampai atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan sampai. Ya. Bukan mayoritas ulama, ijma para ulama menyatakan sampai. Jadi dalam permasalahan ini ada 3 hal ya. Dalam pembahasan kita terkait dengan apakah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang kemudian dihadiahkan pahalanya, atau tidak dihadiahkan secara lisan tapi hanya diniatkan saja dalam hati. Ya, tidak dihadiahkan secara lisan tapi hanya diniatkan dalam hati. Apakah sampai pahalanya kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit? Dalam hal ini ada 3 permasalahan yang harus dipahami dengan baik. Yang pertama, jika ada seseorang membaca Al-Quran di kuburan atau di dekat kuburan, kita berziarah ke makam ayah kita yang telah meninggal, kemudian di samping kuburannya kita baca Al-Quran. Ini menurut seluruh ulama, pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit dan akan bermanfaat bagi mayit. Ya, mayit itu mendapatkan hadiah besar. Mayit ketika kita bacakan Al-Quran di samping kuburannya, maka dia merasa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dia mendapatkan hadiah yang luar biasa dari pahala bacaan kita yang kita baca di dekat kuburannya. Yang kedua, apabila Al-Quran itu dibaca di tempat yang jauh, bukan di kuburan, bukan di samping kuburan, bukan di area pekuburan, tetapi dibaca dari tempat yang jauh, di musola, di masjid, di rumah misalkan, ya. Kemudian tidak ada doa isol, tidak disertai doa isol. Setelah membaca Al-Quran, tidak disertai doa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini kepada ayahku atau ibuku atau siapapun yang telah meninggal dunia. Tidak ada doa isol, doa yang dibaca agar Allah menyampaikan atau mengirimkan pahala bacaan Quran yang kita baca dari tempat yang jauh itu ke orang yang ada di kuburan. Tidak ada doa, tidak disertai doa isol, tetapi hanya diniatkan dalam hati. Baik sebelum baca Al-Quran ataupun setelah baca Al-Quran. Berniat dalam hati, ya Allah, saya akan membaca Al-Quran dengan niat pahala bacaannya aku kirimkan untuk si fulan yang telah meninggal dunia. Atau tidak ada niat sebelum baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran selesai, kemudian dalam hati, ya, orang yang membaca Al-Quran itu di dalam hatinya dia menyatakan, ya Allah, saya baca Al-Quran tadi dengan niat agar pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Nah, poin kedua ini, menurut mayoritas ulama sampai, ya, menurut mayoritas ulama sampai. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Ya, menurut Imam Abu Hanifah sampai. Menurut Imam Malik sampai. Menurut Imam Ahmad ibnu Hanbal sampai, dan mayoritas ulama yang lain menyatakan sampai. Tetapi menurut Imam Syafi'i, pahala bacaan Al-Qur'annya tidak sampai kepada mayit yang dituju. Kenapa? Tidak disertai doa isol secara lisan, hanya diniatkan dalam hati. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Ingat, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai, bukan tidak boleh, ya. Nah, orang-orang yang
mentahrif apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sebagian orang Wahabi mentahrif, menyelewengkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sebagian orang Wahabi mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan. Ini tidak benar. Ya. Yang diperselisihkan itu bukan haram atau tidaknya. Yang diperselisihkan itu bukan boleh atau tidaknya. Semua ulama mengatakan boleh. Boleh, tetapi sampai atau tidak ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, setelah baca Al-Quran, kemudian disertai doa isol. Doa isol, ya Allah, sampaikanlah bacaan Quran yang aku baca tadi kepada, ini bacaan Al-Quran ini dibaca di tempat yang jauh dari area pekuburan. Kalau di area pekuburan, disertai doa isol, ataukah tidak disertai doa isol, sampai, dan itu menurut seluruh ulama sampai. Permasalahan yang ketiga yang baru saja kami sebutkan tadi, jika disertai doa isol, ya, setelah membaca Al-Quran, kemudian seseorang membaca, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quranku kepada ayahku yang telah meninggal. Ini menurut seluruh ulama sampai. Ya, perselisihan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi ini tidak la yu'tabar. Ya. Orang Wahabi berbeda dengan kita dalam masalah ini, tetapi khilaf mereka bukanlah khilaf yang mu'tabar. Perbedaan pendapat yang mereka sampaikan ini tidak diperhitungkan oleh para ulama. Karena memang para ulama seluruhnya di kitab-kitab mereka menyatakan jika disertai doa isol sampai. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab kecil ini, Aqidah Umat Islam, mungkin ada yang belum tahu yang kita bahas kitab apa ini. Terjemahan kitab Aqidatul Muslimin diterjemahkan oleh teman-teman di Yayasan Syahamah dengan judul Aqidah Umat Islam. Ya, ada 51 soal jawab. Hal-hal yang sebagian besar adalah terkait dengan akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam. Buku ini telah direkomendasikan oleh Fakultas Usuluddin Al-Azhar, Kairo, Mesir, untuk diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia. Ada stempel resminya Al-Azhar. Ya. Ada stempel resmi Al-Azhar University Kairo, Mesir, diterbitkan oleh Syahamah Press. Dulu buku ini dibagikan gratis. Silakan menghubungi Mas Arif, siapa namanya? Arfian atau siapa ya? Mas Arif yang ada di Yayasan Syahamah. Ini beliau sekarang penanggung jawab Al-Matbu'at, penanggung jawab buku, kalender, dan cetakan-cetakan Yayasan Syahamah yang lain. Silakan hubungi beliau, barangkali masih ada bagi-bagi buku gratis ini ya. Ini dicetak tahun 2018 dan dulu dibagikan gratis, dicetak ribuan dan ada donatur yang mendanai ya, sehingga buku ini dibagikan gratis. Dalil bahwa disebutkan di dalam buku kecil ini, dalil bahwa Al-Quran, bacaan Al-Quran untuk mayit itu sampai, mayit muslim itu sampai. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Nah, Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan yadkhulu fil khairi al-birru wal ma'ruf. Yadkhulu fil khairi al-birru wal ma'ruf. Masuk dalam kebaikan ini adalah hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Baca Quran, sedekah, ini semuanya adalah kebaikan. Baca Quran, pahalanya dihadiahkan untuk mayit, atau baca Quran di samping kuburan atau di area pekuburan, ini adalah masuk kategori kebaikan yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam kitab Al-Musnad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Qur'an. Yasin itu adalah jantungnya Al-Qur'an. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Yasin qalbul Quran. La yaqra'uha rajulun
Yuridullaha tabaraka wa ta'ala wad-daral akhirata illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca Yasin diniatkan untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, illa ghufira lahu, kecuali orang itu ya tidaklah seseorang membaca itu dengan niat memperoleh ridha dari Allah dan niat memperoleh kebahagiaan di kehidupan akhirat kecuali diampuni dosa-dosanya. Apa kelanjutan dari hadis ini? Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah Yasin itu untuk mayit-mayit kalian, untuk orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Jika ada sebagian kalangan seperti orang-orang Wahabi mengatakan bahwa sebagian ulama menilai bahwa hadis ini dhaif. Apa yang kita jawab, ya, jawaban apa yang kita sampaikan kepada mereka, bahwa Al-Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah mengatakan ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil haditsi dha'ifi fi fadailil a'mal. Para ulama sepakat, ya, ini pernyataan Al-Imam An-Nawawi, seorang pakar hadis, seorang pakar fiqih, seorang ulama yang telah mencapai derajat sebagai ahlu tarjih, ya, di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh beramal dengan hadis yang dhaif, hadis yang statusnya lemah, fi fadailil a'mal, di dalam keutamaan amal perbuatan. Membaca Al-Quran untuk mayit ini termasuk fadailul a'mal, ya, termasuk menjelaskan atau perbuatan atau termasuk keutamaan perbuatan, ya, perbuatan jika hadis itu berkaitan dengan penjelasan terkait dengan keutamaan sebuah perbuatan, maka hal itu dibenarkan ketika kita berpedoman pada hadis tersebut walaupun statusnya dhaif. Kemudian apabila dikatakan iqra'uha ala mautakum, ya, iqra'u ala mautakum Yasin, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad tadi yang sudah kita baca, ya. Jika sebagian kalangan mengatakan bahwa yang dimaksud mayit di situ adalah al-muhtadhar. Jika yang dimaksud mayit di dalam hadis itu adalah al-muhtadhar. Ya, apa jawaban yang kita sampaikan kepada mereka? Al-muhtadhar itu artinya orang yang akan meninggal, ya. Kata sebagian orang yang tidak mau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, ketika kita sodorkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin kepada mayit-mayit kalian. Mereka mengatakan apa? Yang dimaksud mayit-mayit kalian ini adalah al-muhtadharun. Orang-orang yang akan mati, bukan orang-orang yang telah mati. Ya, apa jawaban yang kita sampaikan kepada mereka? Apa sanggahan yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Bahwa di dalam hadis ini tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan bahwa yang dimaksud mayit adalah al-muhtadhar. Tidak ada pengkhususan, tidak ada keterangan bahwa yang dimaksud adalah al-muhtadhar. Oleh karena itu, jika tidak ada takhsis, ya, tidak ada keterangan secara sharih, secara jelas, secara eksplisit yang menjelaskan bahwa yang dimaksud mayit di dalam hadis ini adalah orang yang akan meninggal, maka ada beberapa kemungkinan. Yang dimaksud mayit di sini ada kemungkinan orang yang akan meninggal. Ya, betul. Karena kita ini disebut mayit. Siapa yang menyebut kita mayit? Walaupun kita masih hidup dan akan mati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit. Apa yang dimaksud dengan mayyit? Pasti akan meninggal. Pasti akan menjadi mayyit. Pasti akan mati.
Dan sesungguhnya manusia yang lain juga mayyitun, ya, orang-orang yang pasti akan meninggal. Memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi kan juga ada kemungkinan yang dimaksud mayyit di sini adalah orang yang telah mati, baik baru meninggal atau sudah lama meninggal. Jadi ini semuanya kita bacakan Yasin untuk mereka, ya, berdasarkan hadis ini, karena hadis ini hanya disebutkan mautakum, mayit-mayit kalian. Bisa jadi yang dimaksud adalah orang yang akan mati, ya, orang yang sakit dan akan mati menjelang detik-detik terakhir kehidupannya di dunia ini, maupun juga kita bacakan untuk orang-orang yang telah mati, telah meninggal, baik baru meninggal ataupun sudah lama meninggal. Ini semuanya ada kemungkinan hadis itu memiliki beberapa makna yang kita sebutkan tadi. Nah, begitu juga bisa kita jadikan pedoman hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum," jika salah seorang di antara kalian meninggal, "fala tahbisuhu," maka jangan ditahan. Maka jangan ditahan. Ya, artinya segera kuburkan. Wa asri'u bihi ila qabrih, dan bersegeralah untuk membawanya ke kuburan. Wal yuqra' 'inda ra'sihi, dan hendaklah dibaca di dekat kepalanya, ya, setelah dikuburkan, bi Fatihatil Kitab, suratul Fatihah, wa 'inda rijlahi, dan di dekat kedua kakinya, bi khatimatil baqarati fi qabrih, dibacakan di dekat kedua kakinya akhir dari surat Al-Baqarah. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Syarhul Bukhari, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan akhrajahu At-Tabarani bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, dengan derajat hadis yang statusnya adalah hasan. Ini juga bisa menjadi pedoman bagi kita untuk mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk mayit yang telah meninggal ini bukan hanya boleh, tetapi diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beginilah yang dipahami oleh para sahabat. Ya, para sahabat memahami bahwa membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya untuk mayit itu dibenarkan di dalam syariat, dibolehkan di dalam syariat, dan pahalanya akan sampai kepada mayit. Diceritakan dengan mata rantai sanad yang thabit, yang kuat, bahwa sahabat Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau annahu qara'a 'ala al-qabri awwal suratil Baqarati wa khatimataha. Awwal suratil Baqarati wa khatimatiha, ya. Diceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan, ya, As-Sunan. Kemudian dinilai hasan oleh An-Nawawi apa yang dilakukan oleh cerita mengenai Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma ini dinilai hasan oleh An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Beliau, sahabat Abdullah ibnu Umar, suatu ketika membaca di dekat kuburan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Karena memang beliau berkeyakinan bahwa apa yang beliau baca ini akan sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit, dan beliau berkeyakinan bahwa apa yang beliau lakukan ini dibenarkan di dalam syariat Islam. Baik, selanjutnya akan kami kutip beberapa nukilan, beberapa kutipan dari perkataan para ulama. Di antaranya misalkan perkataan Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Al-Qurtubi ini bermadhab Maliki, ya. Beliau mengatakan aslu hadzal babi as-shadaqatu. Asal dari permasalahan ini adalah sedekah. Allati la ikhtilafa fiha, yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai sampainya sedekah kepada mayit. Sampainya pahala sedekah kepada mayit. Ini siapapun, ya. Bahkan orang-orang Wahabi sendiri juga mengatakan bahwa sedekah
jika diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, itu sampai kepada orang yang telah meninggal dan bermanfaat baginya. Nah, apa kata Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah? Wal istighfaru. Mana tadi? Fakama yasilu lil mayyiti thawabuha. Sebagaimana pahala sedekah itu sampai kepada mayit, fakadzalika, maka begitu juga tasilu qiraatul Qur'an. Pahala bacaan Quran, wa du'a dan doa, wal istighfaru dan istighfar juga sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit. Kenapa? Id kullu dzalika shadaqah. Karena semuanya itu terhitung sedekah. Semuanya itu terhitung sedekah. Bukankah ada beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, perbuatan ini adalah sedekah, perbuatan ini adalah sedekah, perbuatan ini adalah sedekah, kan begitu? Menyingkirkan rintangan dari jalan itu adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Apalagi yang disebutkan oleh baginda Rasul, memberikan minuman, menuangkan minuman dari timba kita ke timba orang lain, dari ember kita ke ember orang lain, itu juga terhitung sedekah. Senyummu kepada saudara sesama muslimmu, itu juga terhitung sedekah. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu disebut oleh baginda Rasulullah sebagai apa? Shadaqah. Fa inna shadaqata, lanjut Al-Qurtubi, la takhtassu bil mal, karena sedekah itu tidak hanya khusus bisa dilakukan dengan harta. Ya, bisa juga dilakukan dengan bacaan Al-Qur'an, itu terhitung sedekah. Jika sedekah dengan harta sampai pahala bacaan, pahala kebaikan ini untuk mayit, maka begitu juga sedekah dengan bacaan Quran, sedekah yang berupa istighfar, sedekah yang berupa doa, ini juga akan sampai kepada mayit. Di antara pernyataan para ulama bermadhab Syafi'i, An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana 'indahu kana hasanan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu mengatakan, dan disunnahkan untuk dibacakan di dekat mayit yang telah dimakamkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Dan jika dikhatamkan Al-Qur'an di samping kuburannya, di dekat kuburannya, kana hasanan, maka hal itu baik. Jadi sekali lagi Imam Syafi'i menyatakan dengan sangat jelas, dikutip oleh para ulama bermadzhab Syafi'i seperti An-Nawawi, bahwa jika Al-Quran itu dibaca di dekat kuburan sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit, walaupun tidak diiringi doa isol, tidak diiringi doa isol, ya Allah, sampai doa isol itu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quranku kepada mayit, walaupun tidak ada doa isol seperti itu, kalau Quran itu dibaca di dekat mayit pasti akan sampai. Di antara perkataan para ulama bermadzhab Hambali sebagaimana dikutip oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Maqsidul Arsyad, Al-Maqsid Al-Arsyad. Ya, ada seorang ulama yang mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal, ya disebutkan di dalam kitab Al-Maqsidul Arsyad oleh Ibnu Muflih, seorang ulama fikih bermadzhab Hambali. Kata Imam Ahmad, idza dakhaltumul maqabira, jika kalian masuk area pekuburan, faqra'u ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi, wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas, ya. Salasa marratin, 3 kali, tsumma qulu, kemudian ucapkanlah, kemudian bacalah, Allahumma ja'al fadlahu li ahlil maqabir. Ya Allah, jadikanlah keutamaan baca Quran ini untuk orang-orang yang dikuburkan di area pemakaman ini. Waqala, dan Imam Ahmad juga berkata, fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya pahala bacaan Quran itu sampai kepada mereka, sampai kepada orang-orang yang telah meninggal. Kemudian para ulama biasanya juga berdalil dengan sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau melewati kuburan bersama beberapa orang sahabat, lalu beliau mendengar jeritan dari 2 kuburan, ya, dari 2 kuburan, mendengar jeritan karena kedua ahli kubur ini disiksa oleh malaikat.
Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma, ya, atau dahan kurma yang masih basah, lalu ditancapkan, ya, dibagi dua, lalu ditancapkan di kuburan yang pertama, kemudian yang satunya lagi ditancapkan di kuburan yang kedua. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Mudah-mudahan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Ya, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan siksa kedua ahli kubur ini diringankan oleh Allah selagi, ya, selama kedua pelepah atau kedua dahan kurma ini masih basah, ya, belum kering. Para ulama menjelaskan bahwa kenapa batang sebuah pohon atau ranting sebuah pohon atau dahan sebuah pohon itu jika ditancapkan ke makam orang yang telah meninggal bisa meringankan siksanya atau bahkan bisa menggugurkan siksanya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa karena barokah bacaan tasbih yang dibaca oleh batang pohon itu. Jadi pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih basah, artinya belum kering, belum mati. Ya, mereka masih hidup, masih basah. Selama mereka masih basah, selama pelepah-pelepah atau dahan atau ranting atau batang pohon itu masih basah, maka dia bertasbih kepada Allah, dan itu jika ditancapkan ke dekat kuburan, maka bacaan tasbih itu barokahnya akan sampai kepada mayit dan akan bermanfaat bagi mayit. Kalau dia adalah termasuk mayit yang disiksa, bisa meringankan siksanya. Para ulama mengambil dalil dari ini, ya, dari hadis sahih ini, bahwa jika bacaan tasbih yang dibaca oleh batang pohon bermanfaat bagi mayit, apalagi bacaan Quran yang dibaca oleh seorang muslim. Quran lebih utama daripada tasbih. Muslim yang membaca Al-Quran lebih utama dari pohon. Kalau pohon yang membaca bacaan tasbih saja, bacaan tasbihnya sampai kepada mayit, apalagi seorang muslim yang lebih utama dari pohon, ketika dia membaca Al-Quran dan Quran itu lebih utama dari bacaan tasbih, pasti juga akan sampai kepada mayit dan bermanfaat bagi mayit. Nah, Ibnu Taimiyah, seorang tokoh yang sangat diagung-agungkan dan dikultuskan oleh orang-orang Wahabi, di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ketika ditanya tentang hukum orang yang mengkhatamkan Quran dengan niat pahala bacaan Qurannya disampaikan kepada orang yang telah meninggal, apa komentar Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 24, juz 24, halaman 300. Dia mengatakan apa? Man qara'al Qur'ana muhtasiban wa ahdahu ilal mayyiti nafa'ahu dzalika. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan niat semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadiahkan pahala bacaan Quran itu untuk mayit, nafa'ahu dzalika, maka bacaan Quran itu bermanfaat bagi mayit. Ya, orang Wahabi mengharamkan, menyatakan tidak sampai, sedangkan tokoh yang sangat mereka agung-agungkan, tokoh yang sangat mereka bangga-banggakan sebagai pembaharu, sebagai mujaddid, membolehkan. Ya. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, pendiri golongan Wahabiyah, di dalam kitab Ahkamu Tamannil Maut, halaman 75, dia mengatakan apa? Akhraja Abdul Aziz Sahibul Khallali bisanadihi marfu'an, man dakhala al-maqabira wa qara'a surat Yasin khaffafallahu anhum. Dia mengutip sebuah perkataan para ulama. Dia mengutip riwayat, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz Sahibul Khallal
bisanadihi, dengan sanadnya, marfu'an, secara marfu'. Ya, dia mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz, seorang perawi, ya. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala al-maqabir," barang siapa yang masuk area pekuburan, wa qara'a surat Yasin, lalu dia membaca surat Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah akan meringankan siksa orang-orang yang dikubur di area pekuburan tersebut. Siapa ini yang menyebutkan riwayat ini? Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri golongan Wahabi. Kalau dia tidak memberikan komentar sama sekali terhadap hadis yang dia riwayatkan ini, itu artinya menurut dia apa yang terkandung di dalam hadis yang dia riwayatkan ini berarti baik, ya, dan benar. Menurut dia baik dan benar, menurut orang-orang Wahabi haram, tidak baik, tidak benar, dan tidak boleh dilakukan. Bid'ah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kata mereka. Kita akhiri majelis ini dengan sebuah kisah. Sebuah kisah disebutkan di dalam kitab Al-Aqibah, Abdul Haq Al-Ishbili, karangan Abdul Haq Al-Ishbili, halaman 127. Beliau mengatakan, haddatsani Abul Walid Ismail bin Ahmad. Abul Walid Ismail bin Ahmad meriwayatkan, mengabarkan kepadaku. Wa kana huwa wa abuhu shalihaini. Dia dan ayahnya adalah termasuk orang yang soleh. Qala li Abul Walid, ya, Abdul Haq Al-Ishbili mengatakan, qala li Abul Walid, Abul Walid berkata kepadaku, mata abi, ayahku meninggal dunia, rahmatullahi alaihi, fahaddatsani ba'du ikhwanihi mimman yuthaqu bihadithihi. Maka menceritakan kepadaku sebagian temannya yang bisa dipercaya. Qala li, seorang teman dari ayahku ini menceritakan kepadaku, zurtu qabra abika, aku mengunjungi, aku berziarah ke makam ayahmu. Fa qara'tu alaihi hizban minal Qur'an, lalu aku membaca satu hizib dari Al-Qur'an, ya. Ya, Al-Qur'an itu kan terbagi menjadi beberapa surat, terbagi menjadi beberapa juz, ya. Masing-masing juz itu terbagi menjadi beberapa hizib. Summa qultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, ya fulan, ya, teman ayahnya ini berkata kepada ayah dari Abul Walid yang telah meninggal. Dia ajak bicara. Tsumma qultu lahu, kemudian aku berkata kepada ayah siapa namanya? Ayah dari Abul Walid ini, ya. Iya, ayah dari Abul Walid. Mana tadi? Summa qultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, ya fulan, wahai fulan, hadza qad ahdaituhu laka. Ya, satu hizab dari bacaan Quran ini telah aku hadiahkan kepadamu. Fama dzali, apa yang aku dapatkan? Apa balasannya, gitu. Qala, lalu berkata, fahabbat alayya nafhatu miskin ghasyiyatni, maka kemudian bau minyak misik itu berhembus dan menyelimuti tubuhku. Wa qamat ma'i sa'ah. Kemudian bau minyak misik itu berada pada diriku beberapa lama. Tsumman saraftu wa hiya ma'i. Kemudian aku meninggalkan kuburan itu dan bau itu masih menyelimuti tubuhku. Fama faraqatni illa wa qad masyaitu nahwa nisfi thariq. Dan bau minyak misik itu tidak meninggalkanku, ya, kecuali aku telah menempuh setengah perjalanan. Ya, artinya apa? Orang yang di dalam makam itu ketika dihadiahkan, ini ayah dari Abul Walid yang orang soleh ini, ketika dihadiahkan pahala bacaan Al-Quran, karena dia merasakan manfaat dari itu, lalu dia berdoa kepada Allah, ya, dengan doa yang baik, yang ditujukan doa itu untuk kebaikan orang yang berziarah kepadanya. Itu dia langsung merasakan sesuatu kebaikan, yaitu apa? Ya, salah satu yang kontan langsung dia rasakan adalah ada bau minyak misik, ya, minyak yang terkenal wangi, itu kemudian menyelimuti tubuhnya.
Ya, sampai beberapa lama baru kemudian menjadi hilang. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Besok insya Allah masih berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, besok akan kita jelaskan mengenai arti dari ayat idza matal insanu atau idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalathin atau illa min thalathatin. Yang biasa dijadikan dalih oleh orang-orang Wahabi untuk mengharamkan baca Al-Qur'an untuk mayit. Kemudian juga ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seorang manusia itu tidak memiliki kecuali apa yang ia upayakan, apa yang ia amalkan, apa yang ia perbuat. Ini juga biasa dijadikan dalih oleh orang-orang Wahabi untuk mengharamkan baca Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit. Insya Allah besok akan kita jelaskan. Oh, besok hari Minggu ya. Besok libur, hari Senin insya Allah kita lanjutkan. Apa penjelasan para ulama terkait dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan juga idza matal insanu atau idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, dan seterusnya. Insyaallah akan kita jelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.